Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada Ramadan tahun ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya lisan kita berselawat akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di 11 Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Biasanya di 10 terakhir Ramadan banyak orang yang sudah rajin beribadah malam, masjid menjadi hidup, doa-doa menjadi panjang, bahkan harapan menjadi lebih besar. Semua itu baik, tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan. Terkadang kita terlalu sibuk untuk mengejarkan malam Lailatul Qadar tersebut, sampai-sampai kita lupa untuk mengecek diri kita. Apakah diri kita sudah menjadi lebih baik atau bahkan sama saja dari sebelumnya. Padahal Lailatul Qadar itu bukan hanya soal berapa banyak rakaat salat kita, berapa banyak ayat Al-Quran kita bacakan, dan berapa lama kita berdiri. Tetapi Lailatul Qadar juga soal siapa kita setelah malam itu berlalu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Keberkahan suatu malam akan sempurna jika kita iringi dengan niat di siang harinya untuk menjadi lebih baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini jangan sampai kita tertipu dengan ibadah seseorang, karena zaman sekarang ini banyak orang yang rajin beribadah di siang hari, tapi di siang harinya tapi di malam harinya mati bisa melukai seseorang dengan lisan, berat memberi maaf, serta mudah tersulut oleh emosi. Bukan berarti ibadah mereka sia-sia, tetapi tugas ibadah tersebut belumlah selesai, karena ibadah yang hidup akan melahirkan akhlak yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya ibadah itu bukan hanya di atas sejadah, tetapi ibadah itu juga dari cerminan sikap sehari-hari kita. Hadirin wal hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-11 Ramadan ini juga mengingatkan kita bahwasanya janganlah kita hanya mengejar malam Lailatul Qadar saja, tetapi kejarlah juga perubahan diri kita. Karena Lailatul Qadar bukan hanya soal satu malam, tetapi sikap siapa yang berubah menjadi lebih baik setelah malam itu berlalu. Dan tanda Lailatul Qadar menyentuh di hati kita bukan dari mimpi dan bukan dari perasaan spesial, tetapi hati kita menjadi terasa lebih lembut, dosa menjadi terasa lebih berat, dan kebaikan menjadi terasa lebih ringan. Jika semua ini sudah terasa di dalam hati kita, insya Allah malam-malam kita tidak akan sia-sia. Semoga Allah selalu memperbaiki akhlak kita, dan semoga Allah menjadikan amalan kita di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang berkah dan yang melekat di hati kita. Mungkin ada pokok ini idza wajadtu khata'an minni atlubu minkum afwan unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.